Baik, kembali lagi kepada kelompok kami, yaitu kelompok PT Sejahtera Sentosa. Pada hari ini kita udah memasuki materi matriks terhadap input dan output. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rana Indriansah, mewakili kelompok kami ada Maidir Sutino dan Trixie Agustina. Jadi, eh, menggunakan matriks itu kita bisa dapat menganalisa sebuah input dan output. Jadi, analisa input output ini adalah suatu model atau cara yang untuk pertama kalinya ditemukan oleh Leontief. Analisa input-output ini bertujuan untuk melacak arus produksi dari berbagai sektor produksi, sejak dari bahan mentah, barang setengah jadi, sampai dengan menjadi barang akhir. Contohnya, produksi padi memerlukan input berupa tenaga kerja, akan tetapi tidaklah produksi padi saja yang memerlukan tenaga kerja seperti faktor produksi. Di lain pihak, pada sektor pertanian, padi mungkin adalah merupakan output. Akan tetapi, bagi sektor industri makanan, bisa jadi padi merupakan faktor produksi. Salah satu cara untuk mengorganisir dat- data produksi secara sektoral, kita dapat menunjukkan hubungan transaksi antara suatu sektor dengan sektor yang lain. Hubungan transaksi antara sektor menunjukkan suatu kenyataan bahwa satu sektor biasanya memerlukan input atau faktor produksi yang berupa bahan mentah yang merupakan produk atau output sektor lain. Biasanya, tabel ini dinyatakan dalam satuan uang. Ini contohnya. Negara X tahun 2010 dalam miliar. Cara bacanya ini, kalau bacanya mendatar pada baris pertama, menyatakan bahwa output total sektor pertanian adalah sebesar 72. Output total sektor pertanian itu total itu 72. Dari 72 ini, 20 dipergunakan sendiri oleh sektor sebagai input. Di 19 dibeli oleh sektor industri untuk bahan mentahnya, dan 3 dibeli oleh sektor jasa untuk bahan mentahnya. Dan sisanya sebanyak 30 dikonsumsi langsung oleh sektor-sektor lain yang dianggap non-produktif, misalnya sektor rumah tangga. Tentu saja hal ini adalah penyederhanaan dari tabel sebenarnya, karena pada tabel ini kita menganggap bahwa selain sektor-sektor pertanian, industri, dan jasa, eh, adalah sektor yang tidak produktif. Padahal kita ketahui bersama bahwa masih ada sektor-sektor produktif lainnya. Kalau baris kedua kita sama, dibaca sebagai berikut. Produksi total sektor industri sebanyak 232, sebanyak 5 dibeli dan digunakan oleh sektor pertanian, 81 dipakai oleh sektor industri sendiri sebagai bahan mentah, 35 digunakan oleh sektor jasa, dan sisanya sekitar 111 dikonsumsi oleh sektor produksi. Dan baris ketiga dibacanya sama. Untuk baris keempat ini, yaitu nilai tambah, menunjukkan bahwasannya nilai tambah yang dihasilkan oleh masing-masing sektor, yaitu 43 dihasilkan oleh sektor pertanian, 96 sektor industri, dan 105 sektor jasa. Baris terakhir menunjukkan nilai output total masing-masing sektor tersebut. Lalu, kalau misalnya dibaca menurun berarti kita akan mengikuti masing-masing kolom. Maka kita akan dapatkan nilai output total masing-masing sektor yang dipecah menurut macam dan banyak faktor produksi yang dipergunakan. Misalnya kita bacanya per kolom nih. Jadi kolom pertama tuh bisa dibaca kayak seperti ini. Nilai output total sektor pertanian sebanyak 72. Nilai sebanyak itu eh, Nilai sebanyak itu diproduksi dengan menggunakan faktor produksi sebanyak 20 dari pertanian, sebanyak 5 dari industri, dan sebanyak 4 dari sektor jasa. 43 sisanya adalah nilai tambah yang dihasilkan oleh sektor tersebut. Begitu juga dengan kolom kolom kedua. Hasil produk total sektor industri adalah senilai 232. Dari jumlah itu, 19 berupa input dari sektor pertanian, 81 berupa input dari sektor sendiri, dan 37 berupa input dari sektor jasa. Sebanyak 95 ini adalah nilai tambah yang dihasilkan dari proses produksi di sektor industri tersebut. Perhatikan bahwa apabila kita menjumlahkan kolom,
Permintaan akhir untuk semua sektor akan kita peroleh angka yang sama dengan penjumlahan nilai tambah. Untuk semua sektor ini sudah seharusnya demikian, karena nilai GDP bisa diperoleh dengan dua cara sebagai berikut. Yang pertama ada cara A, dan yang kedua ada cara B. Yang cara A tuh kalau GDP tuh bisa kita tambahkan nilai tambah semua sektor, atau yang cara B itu kita bisa tambahkan semua permintaan akhir dijumlahkan. Atau apabila dianggap bahwa perekonomian terdiri atas industri sektor dan masing-masing industri sektor hanya memproduksi satu jenis output, maka tabel transaksi dapat ditulis sebagai berikut. Di mana XIJ ini, XIJ, X11, X12 ini adalah jumlah output sebesar jumlah output sektor I dan diperlukan oleh sektor J. Dan D ini adalah permintaan akhir atas output sektor I. Matriks Leontief. Analisis input-output dapat menentukan besarnya produksi tiap-tiap industri apabila terdapat perubahan permintaan akhir. Dengan menganggap tidak ada perubahan struktur ekonomi, maka kita dapat mencari dengan persamaan berikut. Jadi kalau dipermudah tuh, misalnya angka-angka transaksi yang ini, apabila kalau kita masukkan dalam persamaan gaya Leontief, jadi ini tuh akan seperti ini. Lalu apabila didefinisikan kalau AIJ sama dengan XIJ per XJ, dan J itu tadi 1, 2, dan seterusnya, maka IJ adalah jumlah output sektor yang diperlukan sebagai bahan mentah untuk menghasilkan satu unit output di sektor J. Bilangan AIJ itu disebut koefisien input. Selanjutnya, kelompok persamaan satu tersebut dapat ditulis kembali sebagai berikut. A11X1 ditambah A12X2 tambah A13X3 dan seterusnya ditambah D1 sama dengan X1. Persamaan ini bisa diubah menjadi 1 min 1 dikurang A11 dalam kurung X1 dikurang A12 X2 dikurang A13 X3 dan seterusnya sama dengan D1. Secara metrik dapat tulis sebagai berikut. Maka kalau misalnya kita dilihat di matriks ini matriks dari persamaan ini nih masing-masing kayak dikalikan dengan matriks identitas. Jadi sebenarnya matriks Leontief itu bisa lambangnya tuh ini nih. Matriks identitas dikurang matriks A dikali X sama dengan D. Maka X sama dengan matriks identitas matriks Leontief inverse kali D. Matriks Leontief inverse ini penting untuk mencari analisa input output. Apabila matriks inverse ini sama dengan B, lalu kemudian lambangnya kita ganti dengan matriks BIJ, di mana IJ sama dengan 1, 2, dan 3, maka X sama dengan B dikali D. D itu adalah permintaan akhir tadi ya. Misalnya permintaan akhir atas barang X1. Barang X1 ini adalah output hasil dari perjumlahan input-input tadi kan. Menjadi meningkat sebanyak dengan 1 unit. Menjadi D ditambah 1. Sedangkan hal-hal lain tetap, maka output X ini akan berubah menjadi X bintang. Sehingga masing-masing D1 ini ditambah dengan 1 unit. Yang lainnya itu tetap. Besarnya tambahan output sebagai akibat bertambahnya permintaan akhir atau kurangnya X1 sama dengan D1 semesta 1 unit adalah sebagai berikut. Jadi ini X1 output yang telah berubah dikurang dengan output awal sama dengan sama dengan besar tambahan outputnya.
yang tidak lain adalah kolom ke-1 dari matriks B atau matriks inverse tadi, sehingga dapat disimpulkan bahwa delta D1 berakibat atas nilai X secara keseluruhan, yaitu sebesar delta X1 itu sama dengan B11 dikali dengan delta 1, dan delta 2 akan mengakibatkan perubahan total output sebesar delta X1 sama dengan B12 delta 2. Demikian halnya delta Dn akan mengakibatkan perubahan output total sebesar X. Total X sebesar delta X1 sama dengan B1n delta Dn, dan seterusnya delta Xn sama dengan Bnn delta Dn. Koefisien Bij menunjukkan pengaruh total, baik langsung maupun pengaruh tidak langsung dari setiap unit perubahan D terhadap X1, X2, dan X3. Misalnya kita ada contoh nih, dari tabel transaksi ini kan sektor-sektornya tuh ada inputnya berupa sektor A, B, dan C. Yang ditanyakan bentuk matrik koefisien inputnya dan bagaimana matrik relatifnya. Bentuk matrik koefisien input tadi itu rumusnya tuh AIJ sama dengan XIJ per XJ. Untuk I1, 2, 3, dan J sama dengan J 1, 2, dan 3. Jadi dicari satu-satu, misalnya elemen A11. Elemen A11 itu adalah 100 sama dengan 100 X11, yaitu 100 per X1. X1-nya dilihat tuh ini 480. X1 itu tadi outputnya per 480. A12 25 per 500, 13 250 per 1000, A21 75 per 40 per 80, A22 110 per 500, A23 210 per 1000, A31 300 per 480, A32 175 per 500, A33 450 per 1000. Berarti matrik koefisien input itu sama dengan nih, jadinya nih. Terus matrik relatifnya, kalau mau cari matrik relatif itu dari matrik koefisien input tadi kita kurangkan dengan matrik inverse. Jadi dibikin matrik inverse yang sama dengan bentuk matrik itu ya 3 kali 3, 3 kali 3. Maka matrik identitas. Jadi kalau misalnya kita ada matrik identitas dikurangkan dengan matrik koefisien input tadi itu, maka hasilnya adalah sebagai berikut. Terus ada contoh lain nih. Pada suatu perekonomian hipotesis terdapat dua jenis industri, yaitu industri A dan industri B. Pertanyaannya, tentukan matrik koefisien input A, matrik relatif inverse, dan vektor output akhir ini apabila permintaan akhir ini berubah menjadi 200 untuk sektor A dan 100 untuk sektor B. Yang pertama kita cari A, matrik koefisien dari input A. Koefisien inputnya itu adalah tadi kita rumusnya AIJ sama dengan XIJ per XJ. Berarti matrik koefisien input A itu sama dengan A11, A12, A21, A22. Ini nih, A11, 12, 21, 22. 500 per 1000, 350 per 800, 320 per 1000, 360 per 800. Jadi matrik koefisien input A itu sama dengan 1 per 2, 7 per 16, 8 per 25, 9 per 20. Lalu matrik relatifnya dikurangkan dengan matrik identitas sesuai dengan bentuk matriknya, yaitu 2 kali 2. Maka hasilnya adalah sebagai berikut. Untuk matrik relatif inverse-nya kita dapat cari rumus, yaitu 1 per determinan matrik koefisien input A dikali adjoint dari matrik koefisien input A tadi. Matrik relatif. Adjoint matrik relatifnya itu
sama dengan 11 per 27 per 16 825 per 12, sedangkan determinan itu sama dengan 27 per 100. Jadi untuk matrik inverse itu sama dengan 200 per ini 27 harusnya. 11 per 20, 7 per 16, 85, 1 per 2. Dari sini dapat ditentukan juga. Ini kan rumus ini udah dapat kan matrik inverse-nya. Maka untuk mencari outputnya tadi, apabila tadi permintaan akhirnya berubah menjadi 200 dan 100, tinggal dikalikan matrik inverse dikali dengan matrik permintaan akhirnya, yaitu 150 dan 200. Oh ini nih, 200 untuk 100, sorry. Ini yang awal tadi. Nih, tinggal dikalikan. Leontief inverse dikali D1 atau D perubahannya sama dengan 1138 per 9, 844 per 9. Jadi secara keseluruhan output total naik menjadi 1308 untuk industri A dan 844 untuk industri B. Perubahan di atas diakibatkan oleh adanya delta D1 sama dengan 50 dan delta D2 sama dengan min 20. Ini nih, secara bersama-sama. Terus ada contoh kedua nih, sama nih, perekonomian hipotesis yang terdiri atas 3 industri A, B, C. Permintaan akhir sekian, total outputnya sekian. Pertanyaan, tentukan output vektor apabila permintaan akhir berubah menjadi 50 untuk A, 10 untuk B, 100 untuk C, 100 untuk A, 20 untuk B, 60 untuk C, dan 80 untuk A, 100 untuk B, 120 untuk C. Jawab, untuk menjawab pertanyaan ini caranya sama kayak cara sebelumnya, yaitu kita cari koefisien inputnya berapa, terus kita jadikan menjadi matrik Leontief, terus kita cari, terus kita jadikan lagi, ubah menjadi inverse dari Leontief. Setelah kita dapat inverse Leontiefnya, tinggal kita kalikan dengan perubahannya. Ini kan untuk ngetes nih, untuk di awal permintaan kita 75, 15, 130 kan. Nah, ini untuk ngetes apakah jumlah outputnya sama. Kalau misalnya sama dengan yang di tabel, berarti matrik inverse-nya betul. Terus kita cari tadi apabila diganti, apabila permintaan akhirnya itu berubah menjadi 50, 10, 100, berarti tinggal dikalikan Leontief inverse-nya dikalikan dengan matriks perubahan permintaan akhirnya. Hasilnya adalah sekian. Untuk yang B juga sama, tinggal dikalikan, dan C juga sama, tinggal dikalikan. Nah, lanjut ke latihannya. Bisa dilihat nih ada tabel transaksi kan. Terus dari tabel transaksi ini nih, kalau misalnya kita jadikan matriks itu, maka bentuknya akan jadi seperti ini. 80, 80, 80, 100, 200, 100, 160, 140, 60, 20. Terus kita ikutkan rumus. Pertama kita cari coefficient matrix, coefficient input matriksnya dengan pakai rumus AIJ sama dengan XIJ per XJ. Maka kalau misalnya A11 itu berarti 80 per 320, A12 80 per 320, begitu juga kan A13 ya.
Matrik ini kalau disederhanakan maka akan menjadi 1/4, 1/4, 1/4, 1/4, 1/2, 1/4, 1/3, 1/5, 1/3. Oke, ini matrik koefisien input A. Lalu dari matrik koefisien ini kita bikin menjadi bentuk matrik Leontief dengan cara kita kurangi dengan matrik identitas. Berarti sebenarnya 3/4 min 1/4 min 1/3 min 1/4 1/2 min 1/5 2/3. Kita perjelas lagi. Ke matrik Leontief itu 3/4 min 1/4 1/4 min 1/4 1/2 min 1/4 min 1/3 min 1/5 min 2/3. Ini matrik Leontief. Dari matrik Leontief ini kita harus cari Leontief inverse-nya dengan cara 1/, determinan Leontief dikali dengan adjoint Leontief-nya. Nah, kita lanjutkan ya. Berarti kita harus cari determinan dari matriks Leontief ini. Determinan matriks Leontief ini setelah saya hitung itu hasilnya sama dengan 79 per 79 per 240. Sedangkan untuk adjoint-nya kita skor 60 1/4 kita skor 60 7/60 5/12 1/15 3/16 1/4 2/16.
Lalu kemudian berarti 240 per 79 dikalikan dengan ADJ ini. Maka ini bentar, gini. Nah, 240 per 79 ADJ. Nah, ini udah bisa dibilang dengan matrik relatif inverse, karena kita udah dapat matrik relatif inverse-nya. Maka matrik relatif inverse untuk mencari X untuk mencari total output tadi X, maka matrik relatif inverse ini kita kalikan dengan D, maka hasil ada X dapati tadi matrik relatif inverse nya sama dengan 240 per 79 7 per 60 1 per 15 3 per 16 per 4 per 16 dikali dengan tadi permintaannya itu 120 untuk pertanian, 40 untuk industri, dan dasar 10. 120, 40, dan 10. Hasilnya sama dengan 126,16 149,36 96,58 ya sudah nih. Jadi apabila permintaan akhir output pertanian diubah menjadi 120, maka dia akan menghasilkan output sebesar 126,16. Untuk ke industri, jika permintaan akhir diubah menjadi 40, maka dia akan menghasilkan output sebesar 149,36. Dan untuk jasa, sektor jasa, apabila permintaan akhir diubah menjadi 10, maka total outputnya akan berubah menjadi 96,58. Baik, sekian dari kelompok kami. Kurang lebihnya minta maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.